Jadi dengan data dan bukti ini memang Ade Armando mengatakan hal yang sebenar-benarnya. Memang Gibran itu harus kita akui sebagai wakil presiden terbaik sepanjang sejarah Republik Indonesia. Bahkan ya di dunia gitu, wakil presiden terbaik di dunia sepanjang sejarah peradaban manusia gitu. Selamat malam semuanya. Hari ini tiba-tiba Ade Armando mengatakan bahwa Gibran, wakil presiden kita hari ini, adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah Republik Indonesia. Mantap gitu ya. Ini pernyataan yang nampaknya perlu diberikan piagam penghargaan. Karena pernyataan Ade Armando ini mungkin adalah pernyataan langka dan satu-satunya di dunia ini, di sepanjang sejarah peradaban manusia. Mungkin cuma Ade Armando tuh yang mengatakan demikian, bahwa suara Pak Prabowo di Pilpres 2024 itu bisa naik itu karena Gibran. Gibran ini cerdas, pinter, dan penuh dengan achievement. Mantap dan keren sekali pernyataan Ade Armando, terus terang gitu ya. Ya terlepas banyak orang yang kemudian tidak suka, tidak terima, tidak setuju dengan pernyataan Ade Armando, atau bahkan beberapa orang menganggap bahwa Ade Armando ini otaknya itu geser permanen. Padahal dipukulinya atau bonyoknya sudah beberapa tahun yang lalu, tapi ternyata sampai sekarang masih begitu, masih miring gitu ya. Itu terlepas dari perdebatan, terlepas dari banyaknya orang yang tidak setuju kepada Ade Armando, saya pribadi terus terang gitu ya, setelah saya coba pikirkan, saya renungkan gitu ya, saya minum kopi dulu. Akhirnya saya merasa pernyataan Ade Armando itu sangat tepat sekali, sangat luar biasa dan betul gitu. Apa yang disampaikan oleh Ade Armando itu pantas memang untuk disampaikan, bahwa Gibran ini adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah Republik Indonesia dibandingkan dengan wakil presiden yang lain. Wakil presiden kita sebelumnya nggak ada apa-apanya dibanding Gibran gitu. Gibran baru bekerja berapa bulan aja, bekerja atau enggak ya? Baru dilantik beberapa bulan aja, belum sampai setahun, itu sudah bisa mengalahkan semua wakil presiden Indonesia dari zamannya Bung Karno sampai sekarang gitu. Dari zamannya Bung Hatta sampai kemarin terakhir Ma'ruf Amin, itu nggak ada apa-apanya lah dibanding Gibran gitu. Jadi ya saya setuju gitu kalau Ade Armando mengatakan itu, bahwa memang Gibran ini luar biasa gitu. Ya supaya lebih jelas, supaya ini lebih runtut dan jelas perbandingannya, coba saya bahas satu persatu. Misalkan dibandingkan dengan Bung Hatta misalkan gitu ya. Bung Hatta ini kalau dalam jajaran wakil presiden Indonesia itu ya samalah seperti mungkin Pak Budiono, mungkin meskipun levelnya mungkin berbeda, tapi sama-sama ahli di bidang ekonomi. Bung Hatta itu disebut sebagai Bapak Koperasi Indonesia, doktor ekonomi, sementara Pak Budiono itu adalah profesor ekonomi gitu. Tapi meskipun Bung Hatta adalah doktor ekonomi, Pak Budiono adalah profesor ekonomi, mereka semua dua orang ini kalah dengan Gibran gitu. Karena kalau bicara soal ekonomi, Gibran ini jauh lebih real gitu. Kalau Pak Budiono berpidato dan menjelaskan soal situasi ekonomi Indonesia, atau Bung Hatta ketika menyusun soal rencana atau rancangan koperasi di Indonesia, itu kan ya dia rancang sendiri gitu. Dia tulis pidato sendiri. Atau dia kalau nggak ada naskahnya ya dia bicara sendiri aja gitu. Dan itu muncul hanya dalam pikiran dia, hanya dalam pikiran satu orang gitu. Dan itu secara teori ekonomi tidak menguntungkan. Ya apa yang mau didapatkan gitu? Karena dia cuma bicara sendiri aja, untungnya cuma dia sendiri tuh. Tidak ada pengeluaran, tidak ada pergerakan ekonomi. Bandingkan dengan Gibran. Ketika Gibran bicara soal hilirisasi, ya, ketika Gibran bikin konten di YouTube dan membahas soal ekonomi Indonesia, soal apapun lah gitu ya, dia benar-benar mempraktekkan prinsip dan dasar-dasar ekonomi. Yakni dia ya membuat video itu dengan bantuan banyak orang. Ya Gibran ketika bikin video kan dibantu sama banyak orang tuh, ada skripnya gitu ya, ada editornya dan sebagainya lah gitu.
Dan ketika dia pidato tuh harus ada orang yang menyusun naskah atau pidatonya. Ya mungkin yang menyusun itu sekitar 5 orang lah ya. Ya bukan semuanya kemudian mengatur, tetap ada satu leadernya, tapi ada 4 orang setidaknya yang kemudian diajak untuk diskusi supaya bisa merumuskan satu pidato yang powerful atau pernyataan yang bagus bagi Gibran. Jadi secara teori ekonomi lebih realistis Gibran gitu. Gibran ketika bicara soal ekonomi, dia benar-benar memanfaatkan, dia benar-benar menggerakkan ekonomi. Yaitu buktinya, meminta stafnya untuk membantu dia. Sehingga stafnya kemudian bisa dapat gaji. Kalau Budiari, Bung Hatta kan enggak. Dia cuma pikirnya sendiri gitu ya. Dia berteori atau bisa merumuskan soal koperasi, soal ekonomi Indonesia, iya gitu. Tapi dia tidak menggerakkan gitu. Tidak menggaji orang, tidak kemudian membuat orang-orang yang ada di sekitarnya itu bisa ikut mendapatkan manfaat atau bisa mendapatkan gaji. Kan secara dampaknya kan lebih kecil gitu. Bung Hatta, Pak Budiono ketika bicara ekonomi cuma sendiri. Gibran enggak. Dengan timnya banyak. Jadi yang berdampak secara jelas secara ekonomi itu jelas Gibran gitu. Karena lebih banyak stafnya, lebih banyak orang yang bisa membantu Gibran untuk merumuskan permasalahan yang ada di Indonesia. Jadi ya Gibran kalau dibilang sebagai wakil presiden terbaik, lebih baik daripada Bung Hatta atau Pak Budiono, secara prinsip ekonomi benar gitu. Dia lebih bisa menggerakkan tuh. Lebih banyak staf, lebih baik. Kalau Bung Hatta disebut sebagai seorang pemikir gitu ya, seorang yang sangat detail dalam merumuskan, ya itu juga saya pikir juga agak kalah lah dengan Gibran gitu. Karena ya kalau Bung Hatta menjadi seorang pemikir gitu ya, Gibran udah nggak perlu mikir mana yang lebih advance. Pasti lebih baik Gibran kan, lebih hebat gitu. Bung Hatta masih mikir tuh. Gibran nggak mikir. Lebih baik pasti. Udah hemat otak gitu ya, bisa menggerakkan ekonomi, bisa bayar banyak orang. Bagus kan. Jadi kalau sama Bung Hatta memang Gibran ini jauh lebih baik lah gitu. Terus kemudian dibandingkan B.J. Habibie, wah ya kalah lah B.J. Habibie. B.J. Habibie kan cuma pernah kuliah di luar negeri gitu ya. Tapi ya kalau dibandingkan Gibran jelas nggak ada apa-apanya gitu. Gibran ini sekolah di luar negeri, kuliah di luar negeri, tapi versinya versi franchise gitu. Kalau B.J. Habibie itu kan kuliah hanya di satu tempat tuh. Pak Habibie kuliah di Jerman, ya kuliahnya ada di Jerman, kampusnya kampus Jerman. Selesai cuma satu tempat tuh. Tapi Gibran enggak gitu. Gibran jauh lebih baik. Gibran kuliah di Inggris, tapi sekolahnya di Singapura. Kalian nggak paham? Ini saya awalnya juga nggak paham gitu. Jadi Gibran ini lulusan kampus Inggris, tapi nggak pernah di Inggris gitu. Kuliahnya di Singapura, tapi ijazahnya dari Inggris gitu. Ini kan menunjukkan bahwa Gibran ini sangat powerful gitu. Bayangkan, dia hanya kuliah di Singapura, tapi bisa mendapatkan ijazah dari kampus Inggris. Ya nggak sebanding dengan Habibie. Habibie kuliah di Jerman, mendapatkan ijazah dari kampus di Jerman, wajar, normal gitu. Ya kayak saya kuliah di Malaysia, dapat dari kampus Malaysia, biasa aja gitu. Tapi kalau Gibran enggak, kuliah di Singapura, ijazah kampusnya dari Inggris. Itulah yang membuat saya jadi sangat mengakui bahwa Gibran ini adalah presiden terbaik gitu sepanjang sejarah peradaban manusia. Sepanjang sejarah Republik Indonesia dibandingkan dengan Bung Hatta, dengan Pak Habibie, nggak ada apa-apanya gitu. Pak Habibie itu cuma kuliah di Jerman aja gitu, sehingga kalau ditanya, Pak Habibie kuliah di mana? Di Jerman. Kampusnya di Jerman, ijazahnya Jerman. Cuma Jerman. Kalau Gibran ditanya, kuliah di mana? Di Singapura. Ijazahnya Inggris. Lebih keren gitu. Double country. Jadi ketika ditanya bisa double-double kan. Bisa ngaku di Singapura, ngaku di Inggris, meskipun nggak pernah di Inggris. Betapa kerennya, betapa hebatnya gitu. Lalu kemudian selanjutnya kalau mau dibandingkan dengan Hamzah Has misalkan, ya nggak sebanding lah dengan Gibran. Pak Hamzah Has itu kan berkarirnya tuh lama sekali gitu. Dia jadi anggota DPR, jadi ketua partai, jadi menteri, baru tuh jadi wakil presiden. Ya kalau dibandingkan dengan Gibran, kelamaan gitu. Hamzah Has itu terlalu lama berkarir di politik.
Sampai semuanya dicoba, DPR, menteri, jadi semua gitu. Gibran enggak. Wali kota 2 tahun, cuman nggak selesai. Langsung wakil presiden. Wah, kan? Ini menunjukkan betapa agresif dan sangat instannya cara Gibran untuk bisa maju sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Sepanjang sejarah Republik kita, nggak ada yang bisa mengalahkan Gibran. Karena pengalaman cuma 2 tahun, wali kota. Sebelum wali kota, tukang martabak. Tapi kalau kita bandingkan dengan wakil presiden yang lain, ya Gibran terbaik gitu. Ketika wakil presiden yang lain itu butuh pengalaman banyak, butuh berkarir bertahun-tahun, bahkan lebih dari 10 tahun berkarir di politik, baru bisa jadi wakil presiden. Gibran enggak gitu. 2 tahun aja wali kota. Ditambah sama jadi tukang martabak, selesai. Langsung jadi wakil presiden. Itu kan menunjukkan bahwa memang Ade Armando ini benar gitu. Apa yang disampaikan oleh Ade Armando itu, ya sesuai, memang presiden terbaik gitu. Apalagi mau dia bandingkan sama Pak JK misalkan, Pak Yusuf Kalla sebagai sesama pengusaha yang kaya raya misalkan gitu ya. Ya mungkin kalau soal kekayaan lebih kaya Pak JK, mungkin gitu ya. Tapi kalau dari cara untuk menjadi pengusaha yang visioner, pengusaha yang sangat anak muda sekali, pengusaha yang sangat kekinian, wah Pak JK ini nggak ada apa-apanya gitu. Karena Gibran bisa melipat gandakan kekayaan begitu luar biasa, begitu cepatnya dengan teori-teori yang selama ini itu tidak disadari oleh semua orang. Warren Buffett aja itu kayaknya nggak nyadar. Kalau sampai Warren Buffett tahu di Indonesia ada Gibran gitu ya, kayaknya Warren Buffett itu belajar ke Gibran. Iya loh. Karena kalau Pak JK kemudian bisa menjadi pengusaha yang kaya karena bisnisnya ada di mana-mana gitu ya, itu kan biasa aja gitu. Ada pengusaha, bisnisnya maju, usahanya maju, karyawannya banyak, terus kemudian dapat untung, dia kemudian jadi tambah kaya sebagai pemilik usaha. Itu kan normal. Di seluruh dunia juga ya begitu caranya gitu. Tapi Gibran enggak gitu. Gibran ini terbaik gitu. Yang ketika bisnisnya banyak yang nggak jalan, banyak yang tutup, Gibran tambah kaya. Jadi di dunia ini yang bisa cuma Gibran gitu. Warren Buffett pun nggak bisa. Kalah tuh. Jadi ya kalau Ade Armando bilang Gibran wapres terbaik, ya ini buktinya gitu. Jadi ketika usaha dia gagal gitu ya, dia bukannya tambah bangkrut atau tambah miskin, enggak, tambah berkurang kekayaannya, enggak. Dia tambah kaya. Makin bangkrut, makin kaya. Salah satu contoh usaha yang coba digeluti sama Gibran kemarin yakni jualan es doger. Ya setelah jualan martabak gitu ya, kayaknya franchise-nya nih nggak berkembang nih martabak nih gitu ya. Ini mungkin karena orang nggak terlalu suka makan martabak, nggak semua orang. Mungkin ini tidak menjangkau semua. Makanya muncul satu ide, gagasan, oh jual es deh gitu. Karena es ini, apapun makanannya, minum es gitu kan. Akhirnya dia bikin bisnis es doger. Dia ini serius saya, ya, jangan ketawa. Jadi es doger ini mendapatkan suntikan dana dari investor sebesar 71 miliar rupiah. Bayangkan, 71 miliar rupiah gitu ya. Tapi setelah mendapatkan uang itu dan dana sebesar itu, tutup dia usahanya. Dogernya nggak laku. Bukan nggak laku sih, nggak ngerti kenapa gitu ya. Udah banyak buka cabang di mana-mana, tutup semua gitu. Nggak ngerti. Ya itulah keajaiban Gibran gitu. Bisa membuat usaha yang mendapatkan suntikan besar sampai 71 miliar, dan kemudian dia gagal, tutup usahanya, dan itu membuat Gibran jadi tambah kaya. Ya kalau dibandingkan dengan Pak JK, wakil presiden kita, Pak JK kan menempuh jalan yang biasa saja gitu. Pak JK jualan, usahanya bagus, kemudian untung dia tambah kaya. Itu sama kayak para pedagang es doger di Tanah Abang gitu. Ya sama kan. Pedagang es doger kan ya maunya untung gitu ya. Jualan, untung, bisa makan. Tambah kaya sih enggak, tapi ya nambah-nambah perabotan bisa lah Pak pedagang es doger gitu ya. Soalnya gerobaknya cuma 1. Ya kalau gerobaknya 1000 mungkin ya tambah kaya gitu. Tapi kalau cuma gerobak 1, ya lumayan bisa nambah perabotan-perabotan yang ada di rumah atau mencicil perabotan gitu.
Itu kan normal, Pak JK tuh kayak pedagang es doger biasa lah. Tapi Gibran enggak, ini pedagang es doger 71 miliar yang ketika mendapatkan dana sebesar itu dia bisa gagal gitu. Itu kan hebat gitu. Itu kan ajaib gitu. Nggak ada yang bisa mengalahi Gibran soal ini gitu. Saya kalau dikasih suntikan dana 71 miliar kayak gitu, kaya saya pasti gitu ya. Tapi tetap lebih hebat Gibran gitu. Karena usahanya tutup, dia tambah kaya. Kalau orang lain kan dikasih dana, masih bertahan setahun, 2 tahun, 5 tahun lah. Kalau 71 miliar itu mungkin kalau dikasih ke saya gitu, kalaupun mau gagal itu butuh waktu mungkin 10 tahun lah. Baru bisa tutup gitu ya, baru bisa bangkrut itu. Tapi Gibran nggak butuh 10 tahun. Setahun juga langsung bangkrut itu. Jadi itulah yang menunjukkan bahwa Gibran ini memang ya wakil presiden terbaik gitu. Jadi dengan data dan bukti ini memang Ade Armando mengatakan hal yang sebenar-benarnya. Memang Gibran itu harus kita akui sebagai wakil presiden terbaik sepanjang sejarah Republik Indonesia. Bahkan ya di dunia gitu, wakil presiden terbaik di dunia sepanjang sejarah peradaban manusia gitu. Unggul dari semua wapres yang ada, tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Jadi ya kalau kalian setuju dengan video saya, silahkan kalian kirim nomor rekening ke WhatsApp-nya Gibran. Buat kalian yang tidak setuju, silahkan kalian keluar dari Indonesia. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Oh ya, kalau ada yang salah paham, kalau ada yang tidak paham, biarkan mereka tidak paham. Karena itu akan menjadi satu kelucuan tersendiri. Begitulah kura-kura.